Shalom, Sisi dan semua keluarga yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai firman-Nya. Selamat mengadakan renungan keluarga dengan firman Tuhan bagi anak-anak kita dan bagi kita semua. Lanjutan dari kisah Ayub, di mana Ayub punya kesalehan diuji untuk yang kedua kalinya. Kemarin kita belajar tentang kesalehan Ayub dicoba atau diuji pada tahap yang pertama. Ini sekarang pada tahap yang kedua. Nah, dikatakan oleh Alkitab kembali pada suatu hari anak-anak Allah mengadakan ibadah di hadapan Tuhan. Di antara mereka hadir juga iblis biasa. Ya. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana kamu?" Lalu iblis menjawab, "Biasa dari beredar-edar, mengelilingi bumi, menjelajah bumi." Firman Tuhan lagi kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Ingat waktu Ayub kehilangan semua harta bendanya, anak-anaknya habis semua, ditimpa oleh rumah yang roboh. Ayub hanya mengatakan, "Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku akan pulang." Dan ia mencukur rambutnya, tanda ia berduka. Tuhan katakan, "Walaupun aku sudah izinkan kamu mencobai dia, tetapi ia tetap saleh dan setia." Lalu apa jawab iblis? "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkan tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya atau tubuhnya. Ia pasti mengutuki engkau," kata iblis. Tuhan menerima tantangan ini. Tentu dia tahu kekuatan iman Ayub dan tidak akan meninggalkan Ayub. Firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya jangan kau sentuh nyawanya. Jiwanya tidak boleh kau sentuh." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpakannya kepada Ayub penyakit barah yang sangat busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Semuanya seperti bisul yang pecah-pecah, yang bernanah, yang sangat sakit. Ya. Alkitab menyebutkan itu barah. Ya. Mungkin terasa panas, perih dari telapak kaki sampai ke kepalanya. Karena begitu gatal, perih, Ayub mengambil sekeping. Nah, ini iblis tadi yang di hadapan Allah meminta izin. Ayub kemudian mengambil sekeping beling dan menggaruk-garuk lukanya. Karena dia tidak tahan. Dia duduk di tengah-tengah abu. Tetapi jawab Ayub, menjawab istrinya yang marah-marah, "Hai Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, lalu matilah."
Dengan kata lain, kemarin sudah habis anak semua, harta benda habis. Sekarang kamu pula yang sakit. Masihkah kamu menyembah Allah? Sudah, gak usah lagi bertekun dalam kesalehanmu itu. Kutuki Allah, lalu matilah. Ya, Ayub jawab kepada istrinya, kamu berbicara seperti perempuan gila saja. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Alkitab mencatat dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Lalu ketiga sahabat Ayub pun datang. Mereka datang dari tempatnya masing-masing. Ada 3 sahabatnya, namanya Elifas dari Teman. Ya. Ada juga yang namanya Bildad dari Suah. Ada juga yang namanya Sofar dari Naama. Mereka sampai tidak bisa mengenali wajahnya Ayub. Saking begitu parah penyakitnya. Lukanya yang hampir di seluruh tubuhnya. Mereka duduk saja di situ termenung. Mereka datang untuk turut berbelasungkawa bersama dengan Ayub. Dan ingin menghibur Ayub. Namun mereka tidak sanggup. Mereka ikut menangis dengan suara yang nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya. Tanda ikut berduka cita. Dan menaburkan debu di kepalanya. Dan mereka bersama-sama duduk di tanah. Alkitab mencatat, saudara, anak-anakku, Sisi, Ade, Jesse, CJ, Tristan, Vivi, Jojo, Austin, dan cucu oma yang di Kupang, Kesia, serta semua adik-adik yang menyaksikan renungan ini. Ketiga sahabat Ayub tidak mampu mengucapkan kata-kata penghiburan. Mereka malahan berdiam saja, tidak bicara. Selama berapa hari? 7 hari Alkitab mencatat. Mereka duduk termenung tidak bisa memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, nanti besok Oma lanjutkan kisahnya. Apa yang sahabat-sahabatnya dapat katakan untuk menghibur Ayub. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Yang pertama, jadilah orang yang saleh, orang yang benar, yang jujur, tetap takut akan Allah seperti Ayub. Iblis pun sebenarnya tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Iblis pun tidak bisa menjamah tanpa dia minta izin dulu dari Tuhan. Jadi jika kita hidup takut akan Tuhan, jujur, saleh, hidup benar, lalu mendapat pula kesusahan, berarti itu atas seizin Tuhan dan Tuhan pasti tahu kekuatan kita dan Ia tidak akan mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Contohnya Ayub. Yang ketiga, untuk iblis mendatangkan susah, dia harus meminta izin dulu. Kali ini Allah izinkan dia menjamah kulit atau tubuhnya sehingga Ayub mendapat sakit, tapi nyawanya tidak. Yang keempat, penderitaan Ayub tidak membuat Ayub mengutuki Allah seperti perintah istrinya. Ia tetap kokoh beribadah, menyembah, dan mengasihi Allah. Ia tahu Allah itu baik. Apakah kita mengenal Allah seperti Ayub mengenalnya? Yang kelima, Ayub masih menang. Walau penderitaannya kali ini cukup lama. Sekali lagi, besok Oma sambung kisahnya. Ayat hafalan kita, Ayub 42 ayat 2. Ini bagian akhir sebenarnya dari kisah Ayub. Di mana Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, walaupun iblis
dikasih izin oleh Tuhan untuk mencobai Ayub. Tapi dalam semua itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah bagi Ayub. Sebelum berpisah, Oma berdoa dulu untuk kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu yang akan direnungkan di tiap-tiap keluarga bersama dengan anak-anak kami yang masih kecil. Dari balita sampai kepada tingkat SD. Tuhan, hamba rindu di tiap keluarga ada renungan keluarga. Dan kiranya materi ini berguna. Karuniakan anak-anak kami kepintaran 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang yang belum mengenal Engkau. Sehingga ada perbedaan dan ada sebuah kesaksian tentang Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.